Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Eko sebagai ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada pembelajaran kita siang hari ini. Yang pertama, Marsiana, ada? Marsiana? Maria? Tidak ada, Maria? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Isia Sinta? Bu, hadir, Bu. Hadir. I Gusti Ayu? Hadir, Bu. Nah, Pak Wadi? Hadir, Bu. Eko? Ada, Bu. Heti? Ada, Bu. Debbie? Hadir, Bu. Elizabeth? Hadir, Bu. Dwi Retnani? Hadir, Bu. Efro? Oh, mungkin masih di belakang ya. Ada yang belum Ibu panggil? Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya dalam pembelajaran dari ini. Meskipun kita belajar jarak jauh, tapi kita tetap tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu. Pembelajaran kita hari ini, materi pokoknya yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Kompetensi dasarnya kita mengambil KD 4.6 yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, yaitu tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan kuliner khas daerah. Indikatornya diharapkan kita dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan yang tepat. Sebelum Ibu lanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi minggu lalu. Di antara kalian, ada yang masih ingat tidak? Minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian, tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan, tentang jenis teks prosedur. Kira-kira di antara kalian masih ada yang ingat tidak? Siapa yang ingin berpendapat? Ya, bagaimana Heti? Tentang pengertian teks prosedur. Ya. Bagaimana Heti? Yaitu? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi syarat, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, betul. Bagus, masih ada yang ingat. Yang lain selain pengertian ada ingat berapa jenis teks prosedur, aspek kebahasaan atau strukturnya kira-kira? Ya, Bu, ada 3 jenis teks prosedur, Bu. Ya, sebutkan Eko. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol, Bu. Kalau teks prosedur itu kalau langkah-langkahnya hanya terdiri atas 2 sampai 4 langkah, dia dikategorikan dalam teks prosedur sederhana. Ya, betul. Bagus, Eko. Terima kasih, Bu. Untuk mempertajam kewawasan kalian tentang materi yang lampau, kalian bisa mempelajari lewat link di bawah ini yang nanti akan Ibu sampaikan dalam WAG kita ya. Dapat syarat-syarat menggunakan kata kerja aktif dan disusun secara berurutan. Sedangkan strukturnya itu ada tujuan, materi, dan langkah-langkah. Ini materi kita di minggu yang lalu.
kebiasaan di dalam teks prosedur juga telah kita bahas minggu yang lalu. Nah, kalian pertajam wawasan kalian buka kembali WAG kalian. Di sana Ibu telah mengirimkan materi tentang teks prosedur. Ini materi kita hari ini, yaitu langkah-langkah menentukan teks prosedur. Yang pertama, sebelum kalian membuat teks prosedur, kalian harus menentukan topik apa yang mau dibuat. Misalnya, kalian ingin membuat teks prosedur itu seperti materi kita tentang alat tradisional yang ada di daerah kalian. Di daerah kalian ada alat tradisional yang biasa dibuat dari bambu, itu bisa kalian jadikan topik dalam membuat teks prosedur. Atau misalnya membuat makanan khas daerah, misalnya membuat kue cucur, itu bisa kalian jadikan topik di dalam membuat teks prosedur. Langkah yang kedua itu yaitu mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Sumber informasi di sini bisa kalian cari berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Misalnya kalian ahli membuat kue, itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk teks prosedur berdasarkan kaidah kebahasaan yang telah kalian lakukan di minggu yang lalu. Atau kalian bertanya ke orang yang ahli di bidangnya, atau kalian menggali informasi melalui wawancara orang tua kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Itu sumber informasi. Bahkan kalian bisa mencari sumber informasi itu di dalam link-link YouTube di dalam internet. Yang langkah yang ketiga yaitu mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Setelah sumber-sumber informasi kalian peroleh, kalian kembangkan informasi tersebut. Kemudian susunlah berdasarkan langkah-langkah pembuatannya. Kemudian langkah yang keempat, menentukan judul. Judul di sini digunakan sebagai identitas. Kita tidak akan pernah tahu itu teks membahas tentang apa jika tidak ada judulnya. Dan yang terakhir adalah menyusun teks prosedur itu secara utuh. Ini adalah kelima langkah yang dilakukan ketika kita menyusun sebuah teks prosedur. Ini saya memiliki contoh teks prosedur sederhana. Kalian belum memiliki KTP ya? Ada yang bisa membacakan proses membuat EKTP? Dalam pengetahuan kalian tentang teks prosedur ini, kalian dapat membuka kembali link WAG kalian. Di sana sudah Ibu kirimkan dalam bentuk YouTube. Kemudian sebelum materi ini Ibu akhiri, ada pertanyaan, buka kembali WA grup kalian. Di sana sudah Ibu bagikan tugas kalian. Kalian mengamati sebuah teks prosedur pembuatan pisang Milo. Kemudian kita menggunakan kelompok minggu kemarin. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu menuliskan ringkasan urutan langkah membuat pisang Milo pada teks pertama dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam membuat pisang Milo. Buktikan jawabanmu dengan kata atau kalimat pada tes. Yang ketiga, tulislah simpulan langkah membuat pisang dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian peragakan secara berkelompok di depan kelas. Peragakan cara membuat pisang Milo sesuai dengan teks prosedur yang kamu pahami. Karena kita masih dalam musim pandemi, maka peragaan ini bisa kalian buat dalam bentuk video. Kalian kirimkan secara wapri ke saya. Kemudian kelompok yang kita buat kemarin itu kan masih dalam skala kecil, berjumlah 4 orang satu kelompok. Jadi Bu rasa kalian tetap menggunakan protokol yang lengkap untuk menjaga diri untuk mengerjakan tugas teks prosedur ini ya. Mempelajari materi teks prosedur, maka kita dapat membantu pembaca mengetahui bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu, alat atau peralatan dengan benar. Ya. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.